Pendidikan telah menetapkan proses pembelajaran secara online atau yang disebut daring, guna proses pembelajaran secara daring untuk memperlambat penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Sistem pembelajaran secara daring terpaksa harus dilakukan di kebanyakan sekolah di tanah air. Sempat menggelar tatap muka saat pengenalan lingkungan sekolah saat ini dilakukan secara daring yang ditetapkan oleh pemerintah setempat melalui surat edaran. Para pihak sekolah telah menyiapkan perangkat untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Kebanyakan sejumlah wali murid keberatan dengan belajar daring. Mereka khawatir dengan pembelajaran daring karena akan menambah pengeluaran mereka. Wali murid berharap sekolah tatap muka bisa dilakukan dengan sistem bergantian. Dampak COVID-19 dapat dirasakan oleh seluruh pendidikan. UNESCO menyebutkan hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo juga telah mengimbau belajar bekerja beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona. Pemerintah juga membatalkan ujian nasional 2020. Sistem pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan sekolah selama pandemi corona memiliki banyak sekali tantangan, baik bagi siswa maupun orang tua. Contohnya, kebutuhan kuota internet yang mesti harus dikeluarkan orang tua untuk kelancaran belajar anaknya. Bagi orang tua, meski mempunyai banyak sekali kendala, pembelajaran jarak jauh juga berdampak kepada anak di orang tua di rumah selama masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh membuat si anak dan orang tua belajar bersama dengan membahas beberapa topik. Sistem pembelajaran jarak jauh memang memiliki sejumlah kendala, namun langkah ini mesti dilakukan untuk memutus rantai COVID-19. Penerapan belajar daring atau jarak jauh memang efektif diperkecil peluang para siswa terpapar virus corona. Walaupun sebagian pihak belum bisa menerapkan daring dengan lancar, kali ini kita akan membahas pro dan kontra perlunya pembelajaran siswa kembali ke luring. Pemerintah memerangi COVID-19 agar kembali ke new normal. Saya sangat setuju dengan pembelajaran ini, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan karena kita mengetahui tetap bahwa pembelajaran daring mempunyai dampak negatif bagi siswa. Salah satunya, siswa menjadi malas mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, yang akhirnya berdampak pada pembelajaran yang nantinya akan diberikan pada saat kondisi kembali normal. Kita tahu banyak sekali kebutuhan yang dirasakan oleh siswa dan orang tua. Di sisi lain, belajar online dapat menyebabkan mengalami kesulitan. Anak gampang merasa jenuh karena diwajibkan terus menatap layar handphone dalam waktu yang lama setiap hari. Alhasil negatif lainnya, anak kurang paham dengan materi pembelajaran karena selama ini guru hanya langsung memberikan materi tanpa ada pembahasan dan tidak bisa bertanya. Hal ini membuat nilai sekolahnya menurun seiring berjalannya waktu. Setuju dengan adanya pembelajaran secara luring di masa pandemi COVID-19 ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa, khususnya di bidang pendidikan. Memang sekolah online bisa melindungi siswa dan dari penularan virus, tetapi ada dampak negatif juga jika semisal sekolah melakukan pembelajaran secara luring. Siswa harus tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah. Alasan saya setuju dengan luring yaitu agar siswa bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Berbeda dengan daring, siswa tidak bisa bermain dengan bebas. Bila hal ini terjadi dalam waktu yang lama, siswa bisa menjadi pribadi yang pendiam dan tidak percaya diri. Tidak hanya itu, sekolah online juga membuat siswa menjadi
cemas dan stres. Hal ini diakibatkan karena guru memberikan banyak tugas tidak seperti tugas saat tatap muka. Saat berada di rumah juga membuat siswa menjadi bosan. Belum lagi jika orang tua meminta tolong kepada anak di saat si anak sedang mengerjakan tugas sekolah. Hal ini bisa membuat siswa merasa kebebasannya berenggut dan akhirnya stres. Saya berharap pembelajaran luring bisa dilakukan walaupun secara bergantian, karena hal itu bisa berdampak pada masa depan siswa. Saya masih kurang setuju dengan pembelajaran luring sebab kita harus terus mematuhi anjuran pemerintahan sampai keadaan benar-benar mulai membaik. Sebagian orang beranggapan bahwa corona memberikan dampak negatif bagi siswa saat belajar online. Tetapi menurut saya malah sebaliknya. Belajar di rumah dapat meningkatkan kekreatifan siswa tanpa batas, seperti membuat kerajinan tangan yang lalu dijual berbagai aplikasi jual online, dan hal itu bisa sangat menguntungkan. Hanya itu saja, tapi contoh zaman sekarang banyak anak di bawah umur yang tidak menggunakan internet dengan baik, seperti membuka situs-situs yang tidak senonoh untuk ditonton. Berbeda dengan saat belajar online, pastinya internet dipergunakan dengan bijak karena digunakan mencari sumber informasi dan tugas yang diberikan oleh bapak atau ibu guru di sekolah. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh siswa, tetapi juga dengan orang tuanya. Secara tidak langsung membuat kedekatan antara orang tua dan anak semakin intens, sehingga dengan hal ini orang tua dapat mengetahui secara langsung bagaimana kepribadian anaknya dan komunikasi orang tua dengan anak akan lebih terjalin. Orang tua akan lebih memahami kondisi anak selama 24 jam karena hal itu bisa menurunkan bullying pada anak. Itulah alasan saya masih belum setuju dengan diadakannya luring, karena saya khawatir dengan keadaan sekarang yang masih belum memungkinkan untuk belajar tatap muka. Kurang setuju dengan pembelajaran secara luring karena Tata belum mengetahui berada mana saja yang termaksud. Menurut saya pembelajaran daring sangat menyenangkan dibandingkan pembelajaran tatap muka. Saat belajar daring, siswa melakukan pembelajaran atau membaca materi sambil melakukan kegiatan santai seperti sambil mendengarkan musik, tiduran, memakan cemilan dan sebagainya. Belajar sembari melakukan kegiatan yang santai seperti itu akan membuat Tata menjadi rileks dalam belajar dan mengurangi kejenuhan. Ketika belajar, yang paling enak belajar bisa diulang-ulang, bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan ketersediaan waktu. Untuk belajar berbeda saat belajar luring. Kebanyakan siswa malas untuk mencatat materi yang diberikan guru di sekolah, sehingga hal itu membuat murid gampang lupa dengan apa yang dipelajari. Semenjak ada corona, semua aplikasi belajar online sudah digratiskan, yang sebelumnya membayar dengan harga yang sangat mahal setiap bulannya, dan dipastikan siswa sudah menerima bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan kuota gratis. Itulah keuntungan kita saat belajar secara daring. Merupakan sebuah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru. Saat ini proses belajar secara daring dilakukan oleh pemerintah karena wabah virus corona. Tentunya belajar secara daring memiliki sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif, belajar di rumah dapat meningkatkan dan mendekatkan antara orang tua dan anak. Sementara dari sisi negatif, anak didik yang jenuh dan tidak serius dalam mengikuti pembelajaran. Belum lagi kurangnya dan kemampuan anak didik dalam memanfaatkan teknologi dan tidak mendukung fasilitas Android atau diakses internet yang memadai. Sementara dilihat dari sisi guru, tugas dan tanggung jawabnya tidak bisa memaksimalkan dilaksanakan, terutama dalam mendistribusikan
program pembelajaran, sedangkan dilihat dari peran orang tua yang mengawasi anaknya belajar di rumah juga tidak bisa memaksimalkan. Kita sudah mendengar pro dan kontra jika diadakan pembelajaran secara tatap muka atau luring. Semua orang pasti mempunyai pendapat yang berbeda tentang dampak belajar daring yang negatif dan ada juga sisi yang positif. Kesimpulan dari pendapat tersebut, beberapa respon mengenai model pembelajaran dalam jarak jauh. Banyak yang mengatakan bahwa proses pembelajaran yang kurang efektif yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Penyebabnya karena kendala yang tadi sudah disampaikan. Karena itu sebaiknya guru-guru memberikan sedikit kelonggaran waktu dalam mengumpulkan tugas. Selain itu, karena guru adalah orang tua ketika di sekolah, tidak hanya memberi ilmu, guru harus dijadikan sebagai panutan yang baik. Untuk siswa, sebaiknya guru menjalin silaturahmi yang baik dengan orang tua peserta didik agar pembelajaran daring lebih efektif. Karena pembelajaran jarak jauh, guru harus memberikan saran, motivasi, semangat kepada siswa. Dalam pembelajaran tidak ada tekanan atau paksaan dalam pengerjaan. Jika guru memaksa siswa untuk mengerjakan tugas dalam waktu yang sedikit, siswa bisa stres dan keliru dalam menjawab dan tidak bisa berkonsentrasi karena gugup jika waktu sedikit. Karena pertama kalinya siswa melakukan pembelajaran di dalam rumah, bukan di sekolah, menimbulkan dampak dalam banyak sisi. Semuanya harus bisa memahami dalam masa pandemi ini memang memaksa untuk siswa harus melakukan proses belajar di rumah demi keamanan peserta didik. Pembelajaran jarak jauh atau daring memang hasilnya tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka. Bahkan lagi banyak permasalahan yang timbul yang dari siswa gara-gara hingga orang tua siswa. Permasalahan itu dapat dilihat dari banyaknya